Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukr. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan takdir terbaik oleh Allah untuk memenuhi undangannya, salat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sungguh bacaan di waktu subuh itu malaikatnya jauh lebih banyak menyaksikannya, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik kita dan menjadi pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi hari ini kita akan kedengaran sampai belakang? Tidak. Tes. Oh ya. Jazakallah ya. Tes. Oh, alhamdulillah. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan menyelami tadabbur ayat-ayat langit dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana pentingnya status huruf ba pada awal dari sekian surat yang ada, di awal surat, di awal ayat, pada ayat yang pertama surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ketika sebelum masuk huruf ba dalam keadaan rofa, ismullahi, rofa itu dhammah. Rofa adalah sesuatu yang di atas, tinggi, kemudian masuk huruf ba, yang huruf ba ini disebut harful jar, huruf jar, dan huruf jar itu menjarkan, yajurru ismallahi yakunu ismillah, menjarkan, dan jarro yajurru itu artinya menarik sesuatu yang tinggi ditarik ke bawah. Artinya siapapun orang yang mempelajari Al-Quran, menyelami isinya, kemudian menjadikan pedoman dalam kehidupannya, dia tidak boleh ada di atas tapi harus tawadu di bawah. Makanya huruf ba menarik sesuatu yang sombong kemudian menjadi tawadu, rendah hati, sehingga dia akan siap ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk melakukan satu amalan besar, dia siap dengan ketawaduannya. Kemudian ketika seseorang masih melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, jauhi, tinggalkan. Dia siap dengan ketulusan hatinya, dengan kerendahan hatinya
untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala apapun yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat-surat yang ada sampai surat An-Nas, dia sudah mengawalinya dengan huruf ba, merendahkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia berangkat untuk sholatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ketika sedekahnya karena Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melakukan apa saja yang menjadi perintah Allah, dia keberangkatannya membawa nama Allah, keberangkatannya karena ketawaduan, bukan karena terpaksa dan kesombongannya. Itulah makna dari huruf ba. Sehingga ketika tidak ada huruf ba di awal ayat dari sekian surat yang ada dalam surat Al-Fatihah, maka tulisan sekedar tulisan saja, firman Allah sekedar firman Allah saja. Itulah kesimpulan kemarin yang kita pelajari. Sekarang mari kita siapkan hati untuk menyelami kalimat Ismullahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Jamaah rahimakumullah, ismun itu artinya nama. Allah adalah Rabb kita. Ada yang tahu apa makna Allah? Ada yang tahu, Pak? Ibu, ada yang tahu makna Allah? Dalam Al-Quran, setiap kata itu memiliki makna yang menjelaskan tentang dirinya. Ibu bapak semuanya, termasuk saya di sini dan kaum muslimin dimanapun mereka berada, itu keberadaannya tidak mungkin seperti yang kita rasakan hari ini kalau bukan Allah sebagai Rabb-nya. Jadi kalau Rabb kita bukan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ujian-ujian hidup yang kita hadapi itu tidak bisa kita merasakan dahsyatnya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah kita memiliki Tuhan, memiliki Rabb namanya Allah. Mari kita bahas kalimat. Kalau dalam bahasa Arab kalimat, kalau dalam bahasa Indonesia kata. Ya, bedakan. Kalau kata dalam bahasa Arab kalimat, kalau kalimat dalam bahasa Arab namanya jumlah. Nah, itu. Saya membahasakan dengan bahasa kita. Kata Allah itu hal yang spesial, bahasa yang spesial yang menunjukkan sangat tepat kalau Rabb kita itu Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Allah, alif, lam, ha, ini sebelumnya kalimatnya adalah ilahun. Ilahun kata dasarnya adalah waliha. Waliha artinya adalah al-hub, rasa cinta. Kemudian berkembang menjadi ilahun. Ilahun artinya adalah ziyadatul hubbi. Ini secara bahasa kata itu, makna kata ilahun yang sering diterjemahkan dengan Tuhan. Ya, itu dari kata dasar diambil waliha, kata paling dasarnya. Waliha ini adalah al-hub, rasa cinta. Kemudian berkembang menjadi ilahun yang sering diterjemahkan dengan Tuhan, bahasa umum itu Tuhan. Ya. Ilahun maknanya secara arti yang sesungguhnya dari bahasa Arab yang sebenarnya, bahasa Arab Al-Quran, ilahun itu artinya adalah ziyadatul hubbi, bertambahnya rasa cinta. Kemudian berkembang dari ilahun menjadi alif, lam, ha, yang kita baca Allah. Allah artinya adalah qimatul hubbi, puncak rasa cinta. Ya, itu Tuhan kita, Rabb kita yang namanya Allah itu memiliki makna yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu yang Allah tebarkan kepada seluruh manusia, siapapun, adalah rasa cinta yang dikemas dalam sebuah kata rahmatun, bukti kasih sayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan dalam surat Al-Anbiya, nanti ibu bapak lihat pada surat 21 ayat yang ke-107, ada kalimat
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, kata Allah, dan kami tidak pernah mengutus kamu Muhammad illa kecuali rahmatan, sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan pada dirimu untuk bergaul lil alamin dengan sekian manusia, lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya sebagai bukti rasa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad tebarkan kepada seluruh alam. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah marah kepada siapapun di antara hambanya yang sudah menjadi hambanya. Sebesar apapun dosanya, Allah itu tawarkan kepada mereka rahmatnya. Sebagai bukti kalau Allah itu memiliki makna qimatul hubbi, puncak rasa cinta. Beda dengan manusia, ya. Si fulan A atau si fulanah A pernah ada masalah dengan tetangganya, bahkan dengan dulurnya. Kagok teuing cenah, daripada bisnis jeung dulur mah mending keneh jeung batur. Nah, akhirnya ada masalah. Masalahnya ketika manusia dengan manusia katanya memiliki rahmat, kasih sayang dalam kehidupannya, kasih sayangnya itu semu. Ya. Pernah salah seorang di antara pembesar kaum di Indonesia dalam acara Kick Andy itu ditanya, Pak, ini orang nomor 1 tapi sudah wafat sekarang. Ditanyakan, siapa orang yang Anda benci di Indonesia ini, yang pernah ada masalah besar dengan Anda? 2 orang disebutkan, fulan, fulan. Apakah Anda sudah memaafkannya? Sudah. Sudahnya itu agak terpaksa wajahnya. Al-wajhu ya dulu ala hali qalbi. Wajah itu kan cerminan hati. Kalau orang mukmin, kata Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Hati-hatilah dengan firasatnya orang mukmin, karena bisa membaca karakter seseorang, wajah seseorang. Fa innahu yanduru binurillah, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Kadang-kadang orang bisa membaca dari raut wajahnya. Oh, si ieu mah loba hutang katingali gitunya. Tah nu ieu mah berwit gitunya. Ini mah keket mengkene merege hese cap jahe buntut kasiran bakhil gitu ya. Itu terlihat dari wajahnya. Nah, jamaah rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan. Ketika itu dia ditanya, apakah Anda sudah memaafkannya? Ya, saya memaafkannya, tapi agak berat. Kemudian sudah melupakannya. Henteu cenah teu ari poho mah. Nah, itu manusia. Memaafkan iya tapi lupa enggak gitu. Ya. Memaafkan iya tapi lupa enggak. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat perjalanan para sahabat ini, 114.000 sahabat jumlahnya. Ada dalam riwayat yang lain 124.000 sahabat. 124.000 sahabat. Itu ada satu kitab ya, ada 4 jilid, judulnya Al-Isobah. Itu biografi para sahabat dengan definisi yang namanya sahabat itu man amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa laqiya ma'ahu walau sa'ah wa mata 'alal iman, itu namanya sahabat. Siapa saja yang beriman dengan kerasulannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau sa'ah, meskipun hanya sebentar saja, mungkin dalam majelisnya atau di jalan, di pasar, oh itu Rasul. Wa mata 'alal iman, dan dia meninggal dalam keadaan keimanan. Dengan definisi ini ada 114.000 sahabat atau 124.000 sahabat. Mereka ini mayoritas sebelum kenal bahasa Al-Quran, sebelum kenal tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang mereka bawaannya memang baik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an teu aya cawadeun sebelum masuk Islam ketika masih jahiliyah. Tapi sesoleh apapun seseorang, sebelum dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetap statusnya itu nggak baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada juga di antara para sahabat itu penuh dengan dosa,
penuh dengan kedoliman, penuh dengan kehinaan. Kalau tidak membunuh, zina. Kalau tidak zina, mabuk. Kenal dengan bahasa Al-Quran, ketemu dengan tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan berlanjutlah tarbiyah Rasulullah dengan melalui pedoman Al-Quran. Kemudian mereka kadang ingat dengan masa-masa lalunya. Kemudian bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikutip dalam beberapa riwayat Bukhari dan Muslim, dan bahkan di dalam buku kumpulan hadis-hadis Sahih Bukhari dan Muslim, namanya kitabnya Al-Lu'lu wal Marjan. Itu ada 3 hadis. Salah satunya beberapa sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kami dahulu ketika masa-masa jahiliyah kami banyak beramal soleh. Kemudian sekarang masuk Islam, apakah akan mendapatkan pahala dengan amal soleh saya masa lalu ketika sudah masuk Islam? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu beramal soleh hari ini dengan konsisten melaksanakan agama Islam ini, maka amal solehmu dahulu itu akan mengikuti amal soleh kamu hari ini. Layaknya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi bersamaan dengan itu, jamaah rahimakumullah, ada beberapa sahabat dengan menangis datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kami dahulu penuh dengan dosa dan maksiat, zina, judi, mabuk. Nah sekarang kami sudah masuk Islam. Apakah ketika sudah masuk Islam ini dosa-dosa kami dihapuskan dulu sebelum masuk Islam? Apakah dihapuskan atau tetap saja ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala tidak dihapuskan? Apa kata Nabi? Kalau kamu konsisten dalam keislaman, seluruh dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kamu mencela-mencela, tahu mencela-mencela? Ya, mencela-mencela itu mandog mayong dalam melakukan Islamnya. Sudah mencela-mencela, mandog mayong lagi. What's the meaning this? Ya, ini mencela-mencela itu enggak sempurna dalam Islamnya, tidak konsisten dalam Islamnya, ya, maka tetap saja dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kalian masuk Islam kemudian konsisten dalam Islamnya, seluruh dosamu dulu dan hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah turunkan surat, nanti bisa dilihat di dalam surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan surat 25 ayat yang ke-68, 69 dan 70. Pada ayat 68-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadisnya agak panjang itu. Kemudian turunlah surat ini. Surat Al-Furqan surat 25 ayat yang ke-68, 69, 70. Nah, pada ayat 68-nya bisa dilihat di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Ayat ini harus dipahami mafhum mukhalafahnya, karena berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya tentang ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang penuh kasih itu punya banyak sifat. Salah satunya pada ayat 68-nya disebutkan, mereka hamba-hamba Allah ini orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah dengan menyertakan Tuhan yang lain. Artinya tidak berbuat syirik. Dan tidak membunuh jiwa kecuali dengan cara yang hak. Artinya tidak membunuh jiwa. Kemudian wala yaznun, dan mereka tidak berbuat zina. Tapi setelah itu kalimatnya wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Nah, ini harus dipahami sebaliknya dari makna ini. Artinya kalau tidak berbuat syirik berarti melakukan kemusyrikan. Kalau tidak membunuh berarti membunuh. Kalau tidak berzina artikan berarti berzina. Karena kalimat setelahnya, siapa saja yang melakukan salah satu di antara 3 perbuatan dosa ini, mungkin dia melakukan kemusyrikan, mungkin dia membunuh, mungkin dia berzina, yalqa athama, dia akan bertemu dengan dosa-dosanya. Kalau tidak tobat 3 dosa ini, syirik, membunuh dan berzina,
tidak tobat, terbawa sampai mati, wa yakhlud fihi muhana, dia akan kekal di dalam neraka jahanam dalam keadaan hina, dilipat gandakan lagi dosanya. Nah, kata Nabi, ini dosa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berurutan dosa terbesar. Dosa syirik, iya, para sahabat melakukan kemusyrikan karena Tuhannya Lata dan Uzza dan Manat itu bertahun-tahun sampai mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka membunuh karena kebiasaan orang sana. Itu ada masalah bunuh, ada masalah bunuh, itu hal yang sangat murah harganya darah itu. Padahal dalam Islam darah itu sangat dihargai sekali. Kemudian mereka berbuat zina. Bapak Ibu tahu kan dulu itu ada namanya nikah sigor. Jadi nikah sigor itu biasanya di kalangan Arab jahiliyah dahulu, di depan rumahnya ada slayer warna pink, kalau enggak warna merah. Itu orang-orang sudah pada tahu, laki-laki pada tahu kalau itu sedang menjajakkan kehormatannya. Sehari bisa 10 sampai 15 orang datang ke situ gantian, 1 jam, 2 jam gantian begitu. Nah, nanti kalau lahir anak, dia pilih oleh perempuan itu mau nikahnya sama siapa. Padahal bisa saja spermanya dengan laki-laki yang pertama, tapi dia sukanya dengan laki-laki yang kelima. Itu yang harus menjadi suami saya. Ini pernikahan terjadi di situ. Namanya nikah sigor. Ya. Itu keadaan mereka begitu. Makanya Allah turunkan ayat ini ketika sahabat sudah masuk Islam, kemudian mereka ingat dengan masa-masa lalunya, perbuatan syiriknya, perbuatan membunuhnya, dan perbuatan keseharian mereka zinahnya. Kemudian bertanya, apakah dosa kami ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Turunlah ayat itu. Nah, disusul ayat itu menjelaskan tentang dosa yang sangat besar yang biasa dilakukan oleh para sahabat sebelum masuk Islam. Kemudian gak lama habis disampaikan ayat itu, Allah turunkan ayat yang kedua. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 53. Sebagai jawaban atas pertanyaan para sahabat yang menunjukkan jawaban itu sebagai bukti makna dari Allah, qimatul hubbi, yang artinya puncak rasa cinta. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ketika mendengar kalimat ghafurur rahim, para sahabat pada menangis, menangis gembira, bukan menangis sedih. Sedih dulu melakukan hal itu, kemudian senangnya Allah selamatkan dia masuk ke Islam yang memiliki Tuhan, yang memiliki makna qimatul hubbi, puncak rasa cinta. Sebesar apapun dosa kami wahai Rasulullah, alhamdulillah Rabb kami Allah Subhanahu wa taala, ternyata dosa-dosa kami diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah oleh Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ya. Coba sekarang ada sebagian orang tua yang sudah nataku, tahu Bapak Ibu nataku? Geus taakeun pisan gitu, sudah kebangetan dosanya. Itu kadang-kadang ada orang tua yang nggak bijak, tapi satu sisi wajar, sudah difasilitasi hidupnya dari sejak dalam rahim, kemudian sampai melahirkan, sampai disekolahkan, tapi keluar masuk penjara gara-gara narkoba. Itu saking kebangetannya orang tua teh geus we lah ulah ngaku kolot teh ka aing mah geus jeung ini. Itu manusia ya, tapi Allah masih memanggil ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Padahal hidup fasilitasnya dari siapa? Allah ya. Kemudian dia melakukan zina, judi, mabuk dan sebagainya, tapi Allah panggil ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Masih dinisbahkan, disandarkan kepada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ini meskipun banyak dosa dan maksiat, masih diakui oleh Allah sebagai hambanya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Hamba-hamba yang mana? Alladzina asrafu ala anfusihim, yaitu hamba-hamba Allah yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Sudah kebangetan dosanya, tapi dipanggil oleh Allah. La taqnatu mir rahmatillah.
kalian jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan, apakah dosa saya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Apakah dosa saya ketika saya bertobat kemudian tobat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Coba. Ini menunjukkan Allah itu maknanya qimatul hubbi, puncak rasa cinta. Sebesar apapun dosa para hambanya, Allah nggak marah, nggak marah. Tapi masih menawarkan makna dari lafadz Allahnya itu, yaitu rasa cintanya Allah tawarkan. Bukti kasih sayangnya, rahmatnya Allah tawarkan. Nggak marah, tapi masih dihiap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pertanyaannya, sejauh mana kesadaran kita untuk menyambut tawaran rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung pada makna Allah itu. Allah masih cinta, Allah masih menawarkan rasa mahabbahnya kepada kita. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kemarin Pak, saya ketemu dengan teman masa-masa sanawiyah dulu ya. Kalau saya alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala masih dijaga. Dulu setelah di pesantren pernah 3 tahun kemudian keluar. Nah, masa-masa daurul murahaqah, masa-masa pubertas, masa-masa belum masih labil ya. Ini harus kemana, mau apa itu kalau nggak ada bimbingan bingung. Cuma media waktu itu tidak sedahsyat yang dialami anak-anak kita hari ini. Hari ini jauh lebih berat dibandingkan kita dulu. Nah, tetangga Yusna, ayeuna mah da anak muda mah kudu boga motor gitu. Kudu babalapan, ya ikut babalapan. Ya. Saya jadi ikut geng motor dulu, geng motor Black Baron kalau di Tasik. Nah, tapi masa dulu dengan geng sekarang lain juga suasananya. Kalau dulu paling kumpul-kumpul, kemudian babalapan, remnya dibuka depan belakang itu aja ya. Sampai ada juga yang ketabrak sama kereta itu. Ya, cuma itu aja gitu. Kalau sekarang kan sampai dahsyatnya, sampai bunuh-bunuhan dan sebagainya. Ketemu teman, ya, saya waktu itu disuruh ngisi di salah satu sekolah besar dan favorit di Tasik, namanya Al-Mutakin. Jadi ada SD-nya, kemudian SMP, SMA-nya, ada pesantrennya. Nah, direkturnya itu sahabat dekat. Nah, ketika itu ketemu dengan teman yang sudah lama. Itu Masya Allah saya ingat waktu masa sanawiyahnya ngempesan motor guru dan teman-temannya tuh hampir tiap hari dikempesan gitu ya. Nah, terus di sini masih ada tenoknya di sini gitu. Pas ketemu Masya Allah sudah berubah. Dia bercerita. Saya tanya, nah antum bisa jadi kiai itu kumaha ceritana aja. Alhamdulillah Ustaz. Saya tehnya orang tuaku bager-bagerna soleh, orang tuanya ustad, ibunya ustadah. Itu udah nataku pokoknya. Teman-teman pada tahu ya tukang malak, tukang mabok, jualan ini juga gitu ya, obat-obatan dan sebagainya. Itu anak ustad itu. Sampai hampir masuk penjara juga, cuma bisaan yang gitu ya, nggak kena. Adiknya yang pernah kena. Tapi sekarang Masya Allah, dia masuk ke Libya, kemudian bahasa Arabnya bagus, kemudian dia sekarang menjadi penulis buku-buku yang Arab dan penerjemah juga orangnya, Masya Allah ya. Nah, saya baru merasakan di situ kesadaran dan pelajaran bagi kita sebagai orang tua, karena memang hari ini jauh lebih besar ujiannya bagi kita, bagi anak-anak kita. Jangan pernah bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkan hal-hal yang positif untuk anak kita. Karena bisa saja 1000 kata yang baik yang kita ucapkan untuk anak kita, ada satu kalimat yang tulus kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala tembus sampai arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa menyadarkan anak kita ya. Karena memang katanya gitu ya, namanya anak ustadz itu biasanya ya nanti kalau jadi ustadznya tuh dulunya bandel dulu katanya gitu ya. Pernah kan ada yang ceramah, ustadz bagus itu, ceramahnya bagus. Kemudian tabligh akbar itu, ada anak kecil di belakang itu bawa laser, sampai ustadznya tuh bingung nih gimana, sampai agak lupa-lupa. Beres ya,
Kemudian dimarahi sampai dikeplak ya, dikepret sama ketua panitianya. Balik sia cenah mana teh ngaganggu wae, pulang anak itu. Setelah selesai ngobrol sama ustadznya, "Ustadz, maaf ya tadi ada anak kecil ganggu sampai ustadz lupa tadi hadisnya katanya pakai laser gitu. Ku abi tadi kepret cenah tuman budak kitu teh ngerakeun cenah ustadz dari jauh diundang ke sini." Kata ustadznya, "Eta teh pun anak cenah nuturkeun ka dieu cenah." Ternyata anaknya si ustadz itu ya. Cing nu era saha? Panitia atau ustadznya? Dua-duanya sampai lupa itu. Nah, masya Allah, bapaknya sudah meninggal, ustadz ini teman saya. Dari hikmah itulah, karena kesabaran dan kesolehan orang tua yang tidak bosan mengucapkan kata-kata yang baik dalam doanya, anaknya ini masya Allah jadi orang soleh hari ini. Bagi Allah Subhanahu wa taala akan menutup seluruh apa yang pernah dijalaninya dari perbuatan dosa dan maksiatnya, sebagaimana para sahabat yang ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikannya hari ini. Nah, itulah qimatul hubbi, puncak rasa cinta. Allah tidak marah, tapi Allah tawarkan rahmatnya. Ya, jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan ayat tadi, surat Az-Zumar ayat yang ke-53. La taqnatu mir rahmatillah. Coba lihat bahasanya. Bahasa Al-Quran itu tidak sekedar kalimat, tidak sekedar kalam, dan bukan kalam manusia, tapi kalam Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kullu kalimatin fil Quran laha makna khosun biha. Itu dalam kaidah tadabbur. Setiap kata dalam Al-Quran itu memiliki makna yang khusus yang menjelaskan tentang dirinya sendiri. Sehingga kalau baca Al-Quran, baca terjemahnya, tapi pelajari juga tafsirnya, pelajari juga bahasa Al-Qur'annya, tadabburnya. Coba lihat ya. Kalau kita lihat la taqnatu mir rahmatillah. Taqnatu itu kalimatnya continuous tense, fil mudhari. Artinya, hei hamba-hambaku, selama hidupmu kamu jangan pernah memiliki perasaan pesimis. Kamu banyak dosa, kemudian kamu bertobat. Pokoknya jangan pesimis. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah selama hidupmu kamu putus asa dari rahmatku, kata Allah. Kenapa? Innallaha, pakai inna. Inna itu artinya litaukid, stressing makna. Innallaha, sesungguhnya Allah, untuk menghilangkan keraguan. Kan kadang Pak, kita kalau berbuat dosa atau berbuat salah apapun bentuk kesalahannya, itu kadang kurang pede, ya. Sebagaimana ada orang kaya kemudian jatuh tidak kaya lagi, itu kalau keluar rumah malu dia, ya. Kenapa? Era cenah nama geus teu boga harta deui. Nah, sampai begitu. Orang berbuat dosa juga sama lah. Era saya mah KTP-na goreng teh baheula oge. Tapi bagi Allah tidak, ya. Kata Allah, innallaha, jangan ragu, sesungguhnya Allah. Setelah itu kalimatnya fil mudhari lagi. Continuous tense, yaghfiru, sesungguhnya, pakai sesungguhnya. Allah itu Tuhanmu yang punya makna qimatul hubbi, puncak rasa cinta itu. Yaghfiru, selamanya, selama hidup kalian Allah akan mengampuni. Mengampuni apa? Coba kalimat setelah itu, bukan tunggal kalimatnya, tapi plural. Kalimatnya jamak. Adzanba, tidak satu dosa, tapi adzunuba. Selamanya, sungguh Allah Subhanahu wa taala selamanya akan mengampuni adzunuba, semua bentuk dosa. Ditambah lagi jami'an loh, ya, jami'an. Dosa yang mana ya Allah? Semua bentuk dosa. Dosa kemusyrikan Allah ampuni, dosa kekufuran dulu kamu ampuni, dosa kedoliman kamu ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina apalagi, dosa kefasikan di bawah kekufuran, di bawah kemunafikan, di bawah kedoliman itu kan dosa. Zina, dosa judi, dosa mabuk itu di bawah itu. Meskipun dosa-dosa besar, apalagi yang itu Allah ampuni semuanya. Semuanya itu jami'an. Ya Allah, kenapa engkau baik sekali ya Allah? Dijawab oleh Allah, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu yang namanya Allah, yang punya arti qimatul hubbi, rasa cinta itu, Al-Ghafur Ar-Rahim, jembar pangampura tur maha asih. Al-Ghafur yang maha pengampun, Ar-Rahim maha penyayang, ya. Sehingga ada yang lebih dahsyat mungkin dari itu, ya.
Saya yakin wajah-wajah di sini wallahu alam sudah urusan Bapak dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak ada yang pernah bunuh orang. Ada yang pernah bunuh orang di sini? Ngacung. Ya. Ada yang pernah berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngacung, ya. Ada yang pernah zina? Oh, jangan ngacung. Ya. Itu pribadi kita, privasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya informasikan, Pak. Seorang sahabat ini namanya sahabat juga pernah bertemu Nabi, merasakan tarbiyah Nabi, ya. Nabi bercerita, orang ini dahsyat dosanya, ya. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menangis, ya. Kemudian menyampaikan keluh kesahnya dan Nabi jawab dengan sebuah cerita. Apa kata Nabi? Dulu, kata Nabi, ada seseorang yang pernah bunuh orang 100 orang. Ya. Itu kan menghilangkan nyawa itu dosa terbesar kedua setelah syirik tadi, surat Al-Furqan ayat 68. Berarti benar-benar preman nih, ya. Kalau bukan preman kan banyak ngomong biasanya, ya. Sok siap waing paehan. Nah, itu bukan preman. Preman asli itu sikat dulu urusan belakang. Nah, itu asli preman. Makanya kalau Bapak Ibu di terminal ketemu orang kemudian banyak ngomong, kita harus tenang, ini bukan preman, dia sedang takut oleh kita, ya. Untuk menghilangkan rasa takutnya, dia suaranya agak kenceng, ya. Preman nggak banyak ngomong. Saya dulu pernah bedah buku di Purwokerto di Jawa, ada acara. Terus supir saya ini, ya, anak pengajian, jamaah pengajian, dia mantan begitu, ya, di jalan, ya. Pernah bunuh orang, pernah penjara juga. Kemudian pas istirahat dulu di terminal Purwokerto menunggu protokoler yang jemput untuk acara, kan dibuka ini, dibuka kacanya. Saya bilang, nah dibuka bisi aya naon cicing Ustaz mah teu ngarti cenah urusan saya itu. Dibuka itu. Ada preman datang kemudian bilang, "Siapa kamu?" "Kamu siapa?" kata dia. Cuma segitu aja kalimatnya. "Oh enggak," dia pergi, ya. Nah, itu preman yang asli enggak banyak ngomong. Jadi gini lagi gitu. Jadi jeruk makan jeruk kan kaget ya, pergi, ya. Nah, Nabi bercerita, orang ini pernah datang kepada seorang yang abid, ahli ibadah, tapi dia sedikit ilmu. Datang kepada orang itu, "Saya pernah bunuh 99 orang, tapi kok wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Sebobrok apapun seseorang tapi punya potensi baik, ketakwaan, itu kadang hadir potensi baiknya. Tanya kepada ahli ibadah yang ada di sinagognya, tempat ibadah, tapi dia sedikit ilmu. "Mas, saya ini pernah bunuh 99 orang. Kemudian saya ingin bertobat, apakah dosa saya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tobat saya akan diterima oleh Allah?" Dia lihat, wah, gimana kamu sudah menghilangkan nyawa, itu dosa besar, itu 99 orang lagi. Gak mungkin Allah akan mengampuni dosamu. Malah jawabannya begitu. Akhirnya dia timbul lagi insting membunuhnya. Preman, kagok teuing ku aing sikat, dibunuh orang itu, genap jadi 100 orang, ya. Tapi setelah membunuh, Bu, timbul lagi potensi baiknya tuh datang lagi. Kenapa kok saya bunuh, katanya. Akhirnya datanglah kepada orang yang kedua. Dia seorang yang abid tapi alim. Dia ahli ibadah tapi berilmu. Beda dengan yang pertama, ahli ibadah tapi kosong ilmunya. Nah, orang yang kedua ini ahli ibadah dan berilmu, abid, alim. Dia tanya, "Mas, saya sudah bunuh 100 orang ini. Apakah dosa saya akan diampuni oleh Allah dan tobat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika saya kembali ke jalan Allah?" Orang itu menjawab, "Sudah, kamu pergilah ke satu tempat, di situ ada perkumpulan orang-orang at-tawwabun, orang-orang yang bertobat." Ceritanya, karena hadisnya panjang, pergilah ke tempat perkumpulan orang yang bertobat itu, tapi sebelum sampai ke tempat itu, ternyata malaikatul maut mencabut nyawanya orang itu. Akhirnya datang satu malaikat rahmat, yang kedua malaikat adab. Ngecek, kata malaikat rahmat, meskipun dia belum sampai ke tempat tujuan orang-orang perkumpulan orang-orang yang bertaubat, orang ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Tapi malaikat adab mengatakan tidak bisa, karena dia belum sampai ke tempat perkumpulan orang-orang yang taubat. Dia harus terkena adab, harus disiksa. Dua malaikat ini unjukkan, ya, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, debat gitu, ya.
Kata Allah, ya sudah diukur saja, lebih dekat ke tempat perkumpulan orang yang bertobat atau lebih dekat kepada startnya, tempat keberangkatannya. Diukur ceritanya lebih dekat ke tempat perkumpulan orang-orang yang bertobat. Akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan dalam hadis qudsi, inna rahmati. Nah, ini Allah berfirman sedang menjelaskan arti dari Allah itu sendiri, ya. Arti dari qimatul hubbi, puncak rasa cinta. Allah katakan, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sungguh kasih sayangku, rahmatku mengalahkan murkaku. Masya Allah. Nah, itu makna Allah, ya. Padahal kalau dalam Islam, Bu, menghilangkan nyawa seseorang, membunuh, itu harus dikisos, harus dibunuh lagi. Itu dalam hukum Islam. Tapi kalau keluarga dari pihak yang terbunuh memaafkan, sudahlah wahai khalifah atau qadi, ya, lewat hakimnya, lewat qadinya, sudahlah, nggak usah kalian, kasihan dia tulang punggungnya di rumah tangganya, jadi nggak usah dikisos. Maka pihak yang membunuh harus bayar diat dalam Islam. Bayar diat, bayar denda. Berapa dendanya? 100 ekor unta. Dan untanya itu humurun na'am, unta yang merah kekuning-kuningan. Jadi kalau di Arab ada orang punya unta warnanya merah kekuning-kuningan, humurun na'am, itu simbol orang kaya. Nah, sekarang kalau kita hargakan hari ini, ya, misalkan unta seperti itu sekitar 50 juta satu ekor, kali 100 berapa? Ini wajah-wajah pebisnis semua nih, ya. Nah, sekarang kalau 50 juta, Bu, Pak, kali saja 100 ekor, berapa itu? 5 miliar. Sik, saya tanya Ibu, Bu, kalau anak Ibu, suami Ibu, ya, itu dibunuh, ya. Kemudian yang membunuhnya tidak dikisos, ngeslah tuh kudu dikisos, meh menang duit, bayar dia, mau nggak nerima 5 miliar itu? Mau nggak nerima, Bu, 5 miliar? Nerimanya berat, tapi butuh oge, dah butuh kanggo bumi kontraknya. Tapi ngagunakeun teh mikir heula, alah ieu cenah. Seperti membangun rumah penuh dengan darah gitu. Ya. 5 miliar satu orang. Lu sekarang kali saja 5 miliar kali 100. Ya, bagian Pak Azam bagian ngitung nu karar ieu mah, ya. Ya, itu kan kalau susah sama dengan berapa sudahnya. Itu jumlahnya sama dengan Ustadz sa'alaihim sudahnya itu. Sa'alaihim, saking banyaknya uangnya itu. Sekarang 5 miliar kali 100 ekor, ya, Masya Allah. Pak, saya nggak punya uang sebanyak itu, ya. Saya nggak punya 100 ekor unta, untanya merah ke kuning-kuningan, itu unta mahal itu. Ya sudah, kamu ganti saja 200 ekor lembu, sapi, ya. Gantinya itu dalam fikih kalau bunuh orang tidak jadi dikisos, bayar dia 200 ekor lembu, sapi. Lu sapi sekarang 25 juta satu ekor kali 200. Sama saja, podo bae kata orang Jawa, ya. Oh, saya nggak punya 200 ekor lembu, sapi nggak punya. Sudah, bayar 1000 gram emas. Sama saja, ya. Saya nggak punya, ya sudah bayar. Berapa? 12.000 ekor kambing. Sama saja. Saya apalagi itu nggak punya. Kalau nggak punya, kalau ada masalah jangan dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh, ya. Tapi ketika dia mau sadar datang kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya makna qimatul hubbi, puncak rasa cinta, Allah nggak marah, nggak. Itulah Tuhan kita, Masya Allah. Tapi Allah tawarkan, ya ibadi, dihiap, kesinilah kamu, sini, wahai hambaku sini, yang mau tobat sini, ya. 100 orang dihilangkan nyawanya, dan membunuh itu adalah dosa terbesar kedua setelah syirik. Itu pun oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni. Kenapa? Karena Allah punya makna inna rahmati taglibu ghadabi. Sungguh rahmatku mengalahkan murkaku. Masya Allah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yaghfirud dzunuba ma lam yughargir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala selamanya akan mengampuni seluruh bentuk dosa-dosa hambanya malam yughargir, sebelum roh itu keluar dari kerongkongannya. Ya, lagi sehat-sehat begini, ya. Ini kesempatan, alhamdulillah saya disadarkan oleh Allah, tapi dosa-dosa saya banyak.
sudah bertobat saja. Malam yughargir, sebelum ruh itu dipisahkan dari jasadnya. Masya Allah. Bahkan jamaah rahimakumullah, ya, tapi nggak boleh diakali. Ada hadis sahih ini. Seorang sahabat masih kafir ini, belum jadi sahabat, masih kafir. Dia lihat innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dia ingat dengan hadis itu. Rasul katakan, sungguh aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak. Dilihat kehidupan para sahabat itu. Washhad bi anna muslimun, saksikanlah, kata Allah, sungguh kami ini adalah para sahabat, orang-orang yang melaksanakan syariat Allah, melaksanakan isi Al-Quran. Itu dilihat kehidupan para sahabat, badannya seperti badan orang-orang kafir, tapi ruhnya penuh dengan tarbiyah Islam. Sehingga akhlak mereka itu sebelum mereka berbicara memberikan hidayah kepada orang yang melihatnya. Nah, si kafir ini datang kemudian terenyuh dengan akhlak para sahabat. Pas para sahabat mau berangkat untuk berperang, berjihad, akhirnya datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata Haji gitu ya, terenyuh. Ya Rasulullah, aslamtu au ujahidu. Saya ini masuk Islam dulu atau saya berjihad dulu, tapi dosa saya banyak gitu loh, ya. Kata Nabi, aslim tsumma jahid. Kamu ucapkan dulu 2 kalimat syahadat, masuk Islam, tsumma jahid. Kemudian kamu setelah itu berjihad. Akhirnya dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini statusnya yang tadinya kafir menjadi Islam, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Kemudian kata Nabi, silahkan kamu berjihad. Fajahada, dia masuk di medan jihad, berperang dengan sahabat yang lainnya melawan musuh-musuh Allah SWT orang kafir. Kemudian fastashhada, kemudian dia tidak lama mati syahid, ya, dilihat oleh para sahabat. Kemudian Rasul juga melihat dan terlihat tanda-tanda kesyahidannya, ya, tanda-tanda kesyahidan. Syahid itu kan ada 3, ya. Ada syahidud dunya, seperti orang-orang yang berjihad tapi dalam rangka ingin mencari pendapatan dari harta rampasan. Tujuannya bukan untuk Allah, tapi tujuannya untuk mendapatkan ghanimah. Kalau mati, dia ini mati syahid, tapi syahid dunia, karena menambah jumlah kekuatan kaum muslimin saja, tapi di akhirat terkena adabnya karena perbuatan dosanya tadi. Jihadnya bukan karena Allah, tapi ingin mendapatkan ghanimah. Ada yang kedua, syahidul akhirah. Syahid akhirah ini ibu-ibu yang sedang menghadapi persalinan, kemudian meninggal ketika menghadapi persalinan. Dia mati syahid, tapi syahidul akhirah, dimuliakan oleh Allah SWT. Termasuk yang sakit karena meninggal karena sakit perut, meninggal karena kena reruntuhan, meninggal karena banjir, itu mati syahid, ya. Gimana? Mending meninggal nyeri beteng atau meninggal umum? Nah, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ada yang lebih mulia mati syahid dunia wal akhirah, yaitu orang-orang yang di medan jihad seperti di Gaza, di Palestina, di Suriah. Nah, itu sudah jelas di dunianya syahid dunia, di akhiratnya syahid akhirat. Kalau yang begini tidak mendapatkan hisab. Nah, kalau yang syahid dunia dan syahid akhirat tetap dapat hisab, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan riwayat yang tadi. Panjang riwayatnya, indah, ya. Kemudian sahabat ini dilihat oleh oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, amila qalilan wa ujira bihi katsira. Dia ini oleh Allah diberi pahala yang sangat banyak, tidak dihisab, langsung masuk surga. Dia amalnya sedikit, cuma jihad saja, tapi diberikan pahala yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan amalnya sedikit? Dia belum sempat sholat, dia tidak sedekah, dia tidak umroh, tidak haji dan amal-amal soleh yang lainnya. Baru masuk Islam, langsung dihadapkan amalan besar berupa jihad fisabilillah, dan Allah takdirkan meninggal ketika itu, sehingga amal solehnya cuma jihad saja. Tapi kata Nabi, dia beramal sedikit, cuma jihad saja, belum sempat sholat, zakat, ibadah haji dan yang lainnya, wa ujira bihi katsira, tapi diberikan pahala yang sangat besar, diampuni seluruh dosanya, kekafirannya, kemunafikannya, kedolimannya, masa lalunya ketika jahiliyahnya diampuni oleh Allah. Hanya modal satu saja, berperang karena Allah di jalan Allah yang disebut dengan jihad fisabilillah, kemudian dia masuk surga, ya, tanpa hisab, ya. Kenapa? Karena Tuhannya bukan sapi yang sebagaimana di India.
Ada seseorang kan datang, pakai bahasa India ya. Ibu bisa pakai bahasa India, ya, datang ya. Dia datang ke Tuhannya sapi, Tuhannya kan sapi di sana ya. Nah, ada juga orang Islam banyak. Kemudian datang, saya minta maaf ya, tolong dimudahkan dalam usaha saya. Keheuleun merdeket teuing ditajong beledak. Maot dah. Ya. Itu Tuhan, kalau bukan Allah ya begitu Tuhannya. Ya. Ada juga diikat di atas tanpa pakai baju. Besoknya mau hari raya besar, dia datang. Wahai Tuhan, tolonglah saya belum beli baju untuk anak-anak saya. Itu kalau ngomong Tuhannya, Aisyah tenelu aing ge pakai sakieu hungkul cenah bener. Tapi Allah Subhanahu wa taala coba ya. Banyak dosa datang kepada Allah, Allah ampuni semuanya. Karena Allah qimatul hubbi, memiliki makna puncak rasa cinta. Bahkan dalam hadis qudsi ya. Allah katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna dunubaka ananas sama, seandainya dosamu menjulang sampai ke langit, tsummastaghfartani, kemudian kamu datang kepadaku minta ampunan kepadaku, la ghafartu, lamnya lam taukid, benar-benar pasti tidak diragukan lagi akan aku ampuni dosamu itu, wala ubali, ada kalimat wala ubali, dan aku tidak hiraukan sebanyak apa dosamu. Coba, itu Allah itu ya, Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, pernah ada anak ya, anak ini sudah bobolongkotku dosa gitunya, sudah luar biasa dosanya. Nah, kemudian dia datang kepada ibunya ya, Bu cenah abi teh tobat cenah ayeuna mah gitu, nyesok atuh da geus didoakeun tiba heula ge meh sadar maneh teh, tapi can sadar wae insyaallah cenah ayeuna mah bade sadar cenah, ceuk budakna teh nya bade sadar. Ngan ngadoa teh kunaon cenah ieu teh asa teu dikabulkeun wae cenah. Kata ibunya ya, lain doa kolot nu teu matih tapi awak sia nu loba dosa. Kata ibunya, lain doa kolot anu teu matih tapi dosa sia nu awak sia nu loba dosa. Heueuh nya cenah loba dosanya. Teu kumaha tuh? Sudah we cek kolotna mane datang ka Allah tuh cenah. Allah Maha jembar pangampura tur maha asih. Kaditu heula cenah, meh digampangkeun usaha maneh digampangkeun, terus cita-cita maneh dimudahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dari kolot mah tiba heula oge ngadoakeun teh nu hade we nya ge maneh jiga kitu. Pantes nya kolot ka anak kitu ya. Tapi asa can dikabulkeun wae cenah ku Allah teh cenah kahayang teh. Heueuh cenah. Lain doa kolot anu teu matih tapi awak sia nu loba dosa geus cenah ka Allah. Akhirnya dia setiap hari berdoa, enggak lama kemudian Allah berikan jalannya. Kenapa? Allahnya memiliki makna qimatul hubbi, puncak rasa cinta. Alhamdulillah, tinggal 10 menit lagi. Itulah keterangan para ulama dalam memaknai kalimat Allah alif lam lam ha sebagai satu-satunya Rob kita, satu-satunya Tuhan kita, yang seandainya Rob kita bukan Allah, mungkin kita tidak akan kuat hari ini menanggung beban hidup kita. Makanya bersyukurlah, alhamdulillah, baik sekali Allah ini. Ar-Rahman, Ar-Rahim, insya Allah yang akan datang mudah-mudahan kita selami tadaburnya. Kenapa ada kalimat Ar-Rahman, kenapa ada kalimat Ar-Rahim, dan kenapa 3 kata ini Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim Allah letakkan di awal ayat, di antara ayat-ayat yang ada dan di antara kumpulan surat-surat yang ada. Ada rahasia tersendiri. Semoga disehatkan suatu saat nanti pas jadwalnya kita bisa hadir kembali. Ya. Biasanya kalau sudah selesai 2 seri, nah sebelum masuk pada seri yang ketiga ada ujian dulu. Ujian tulis. Ustaz mual hadis cenah ya ujian. Tapi barakallahu fiikum. Enggak ya, semoga nanti pada waktunya kita sehat ya, insyaallah bisa hadir. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari diri saya sendiri, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Barakallahu fiikum. Silahkan, biasanya ada yang mau bertanya, masih ada waktu, silahkan kalau ada yang bertanya. Alhamdulillah, alhamdulillah nggak ada yang bertanya kan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.